Dan alhamdulillah sudah 1 tahun ini saya masih bersikeras untuk mencari pundi-pundi di mana insya Allah akan saya tujukan kepada pembangunan seperti yang diinginkan oleh mendiang almarhum Kiai Ambyah Fajri. Alhamdulillah, keinginan dari Ambyah untuk mendirikan sebuah pondok pesantren untuk kegiatan belajar ilmu agama akan bisa segera terlaksana. Lalu, di mana letak keresahanmu manusia? Sepertinya yang barusan kau katakan adalah hal baik, dan apakah uang untuk pembangunan pondok pesantren permintaan dari Ambyah itu masih kurang jauh manusia? Seperti ini ya. Di pertengahan jalan keluarga besar kami mendapatkan sebuah musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Khusus beliau yang bernama Tuan Raja Dongopilo. Tuan Raja Dongopilo, beliau itu terkena Rowong Pati, Aji Mantra Rowong Pati. Innalillahi. Dimana seperti berita yang sudah beredar, siapapun makhluk yang terkena Aji Mantra Rowong Pati tidak bisa disembuhkan. Namun alhamdulillah saya mengenal dengan salah satu makhluk, beliau bernama Eyang Tombro. Beliau sering belajar dalam ilmu sihir. Beliau menunjukkan ada satu cara, yaitu menggunakan sebuah permata cundamani yang dimiliki oleh bocah Angon. Ya, Akhirnya kami berangkat dari informasi tersebut, kami menyusur sampai alhamdulillah saya sudah bertemu dengan ahli waris dari permata cundamani itu. Sekarang permata cundamani itu dipegang oleh salah satu manusia. Dia bernama Jamaluddin. Dan tadi sore saya sudah datangi rumahnya, namun ada sesuatu permasalahan di sini. Bahwasanya Jamaluddin tidak mau memberikan permata cundamani dengan cuma-cuma, karena Jamaluddin juga sedang mengemban sebuah amanah, di mana pesan atau surat wasiat yang telah dituliskan oleh kakeknya terhadap si Jamaluddin itu berisi mengenai cita-citanya membangunkan tempat ibadah atau lebih tepatnya masjid, yang sampai hingga saat ini belum terlaksana. Hanya ada sebidang tanah yang sudah diwakafkan oleh buyutnya. Dari situ si Jamaluddin itu memberikan permintaan terhadap saya jika saya disuruh untuk membawakan permata cundamani itu, yaitu untuk membuatkan tempat beribadah atau masjid di sebidang tanah wakaf itu. Betul. Namun ya mengingat, mohon maaf, saya yang sangat terbatas, apalagi masalah materi, saya belum bisa untuk mewujudkan amanah yang diminta oleh Jamaluddin. Sedangkan waktu penyembuhan Tuan Raja Dongopilo itu sudah dibatasi, yaitu 21 hari. Itu pun sudah terpotong 8 hari hingga hari ini dihitung. Akhirnya kami berunding, negosiasi, menemukan titik tengah. Dengan kerendahan hati si Jamaluddin, dia mengatakan setidaknya ya 1/3 dari anggaran yang memang nanti sudah ditentukan untuk pembangunan tempat ibadah, yaitu di alam kami manusia di sekitar angka 200 juta rupiah.
Namun kami benar-benar tidak memiliki uang sebanyak itu. Sedangkan waktu terbatas. Saya bingung, saya harus bagaimana. Sedangkan saya memiliki uang tabungan. Itu bukan uang saya. Itu adalah hasil kerja payah kami semua. Mengumpulkan 1.000-2.000 rupiah. Saya kumpulkan untuk mewujudkan impian dari Kiai Ambyah Basri, yaitu pondok pesantrennya. Berapa uang yang sudah terkumpul? Hingga saat ini itu uang sisa untuk pembelian sebidang tanah itu ada 207 juta sekian rupiah. Gunakanlah manusia. Gunakanlah uang yang kau niatkan untuk pembangunan pondok pesantren milik Ambyah untuk pengobatan saudaramu yang sudah terkena Adimantra itu. Itu sesuatu yang harus diutamakan. Ambyah bercita-cita ingin membuat pondok pesantren. Itu memang sudah dari dulu. Tetapi sebenarnya kalau kita paham, pondok pesantren hanyalah sebuah tempat. Sedangkan sebenarnya kita bisa belajar dan mengajar ilmu agama dimanapun tempatnya. Yang terpenting adalah isi dari pelajaran itu tersendiri. Pondok pesantren hanya sebuah tempat. Lagi pula uang dari kau memaharkan mustika itu digunakan untuk membangun sebuah masjid. Walaupun masjid itu nantinya akan dimiliki oleh keluarga besar dari pemilik permata itu. Tetapi itu sebenarnya sudah meringankan cita-cita dari Ambyah Basri. Karena kau tahu apa? Pembangunan masjid ataupun pembangunan pondok sama-sama pentingnya. Tetapi saya rasa yang harus didahulukan adalah untuk pembangunan sebuah masjid. Karena masjid adalah pusat orang yang seiman dengan kita untuk beribadah kepada Allah. Hablum minallah harus kita dahulukan manusia. Sedangkan hablum minanas ataupun hubungan sesama makhluk itu nomor 2 setelah hablum minallah. Pondok pesantren adalah urusan hablum minanas atau hubungan sesama makhluk. Tetapi di sini ada yang lebih membutuhkan untuk bertahan hidup, yaitu saudaramu yang sudah terkena Adimantra tersebut. Maka gunakanlah uang tersebut dan jangan ragu. Saya yakin sekali ketika Ambyah Basri ada di samping saya ataupun di sekitar kalian, dia masih hidup, pasti akan memberikan jawaban yang sama. Akan memberikan ataupun mengiyakan bahwasanya uang tersebut kau gunakan untuk mengobati saudaramu yang sedang terkena penyakit. Gunakanlah manusia, jangan ragu. Keselamatan dari saudara kita itu yang paling kita utamakan. Sedangkan untuk pondok pesantren bisa kita lanjutkan setelah saudaramu sembuh. Kalaupun tidak bisa melanjutkan, kita bisa belajar dimanapun kita berada. Kita bisa belajar di hutan, kita bisa belajar di manapun. Sesungguhnya muka bumi ini milik Allah. Dan dimanapun kita berada, kita bisa mempelajari ilmu-ilmu Allah.
maka gunakanlah uang tersebut dan semoga saudaramu yang sedang terkena musibah segera cabut musibahnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya mewakili manusia-manusia ini meminta maaf terhadap pihak keluarga dari Kiai Ambiyah Basri. Bahwasanya kami semua belum mampu untuk menjalankan amanah itu dalam pembangunan sebuah pondok. Memang benar, tempat beribadah itu lebih penting dan lebih diutamakan. Saya juga tadinya sudah menyarankan untuk menggunakan uang itu terlebih dahulu. Namun, saya juga harus meminta persetujuan dari pihak keluarga Kiai Ambiyah. Jika memang pihak